kata-kata teman-teman tuh des pasar modal tuh yang paling keren lah gitu kan, kita Oh. ikut coba. Wah ternyata sangat susah dan kita harus belajar dari nol. Dari awal udah tertarik gitu. Kenapa? Karena bagi jurnalis itu data itu adalah sesuatu yang penting banget. Dasarnya saham ini kan adalah bisnis, yaitu fundamentalnya. Kita ngobrol sama C-level, investor relation, nungguin gubernur BI beres Jumatan, kita ngobrol. Update, Pak. Halo, Halo Mas Surya, Mbak. Iya. apa kabar? Baik. Terima kasih banyak udah mau datang. Iya. Ini pas lagi di Jakarta? Pas banget Oh gitu. alah, emang tinggal di mana sekarang sebenarnya? Kalau saya kan di Solo ya sebenarnya ya. Cuman ya kita kesini pulang balik ke Poris dulu, Tangerang. Oh oke, siap. Oh kita Iya, langsung iya. ngobrol aja di dalam Mas. Oh, oke. Oke, ya, Mbak. Ya, standby. 3, 2, 1, and action. More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Surya Arianto. Oke, halo Mas Surya. Halo. Oke, Mas Surya, ini dikenal juga sebagai foundernya Mikir Duit ya? Iya. Oke, ini akun Instagram ya Mas ya? Oh, sebenarnya website kita Oh, ini. website juga. Tapi ada Instagram, ada YouTube dan sebagainya. Oke, ini memang komunitas sahamnya Mas Surya gitu ya? Iya, benar. Dari kapan berdirinya ini Mas? Sebenarnya kita bisnis awalnya kan website di Januari 2023. Baru bikin komunitas itu di September 2023 gitu. Jadi selama 9 bulan awal sebenarnya kita fokus di artikel-artikel edukasi aja. Oke, yang website ini ya Iya. awalnya. Emang background-nya apa sih Mas? Background saya jurnalis sebenarnya. Jurnalis, sekarang beralih jadi investor ya? Ya, Menarik. bisa Ini bilang jurnalis gitu. apa nih kalau boleh cerita dulu Mas? Jadi dulu 2014 tuh saya sempat jadi jurnalis di Bisnis Indonesia Oh, di emang bidang satu pasar bidang modal. ya. Iya. Tapi itu awalnya belum ada ketertarikan langsung lah ya sama investasi atau pasar modal? Belum, karena saya kan lulusan tuh kuliah jurnalistik komunikasi. Belum pernah bersinggungan langsung dengan ekonomi. Ya pokoknya pers gitu ya? Iya, pers. Oke. Pas masuk ke Bisnis Indonesia, wah kata-kata teman-teman tuh des pasar modal tuh yang paling keren lah gitu kan, Oh. kita ikut coba. Wah ternyata sangat susah dan kita harus belajar dari nol gitu kan. Iya. Karena kan keuangan itu suatu hal yang baru juga buat saya. Ya akhirnya digembleng itu selama beberapa bulan kita belajar, akhirnya wah kok menarik juga karena di pasar modal ini informasi tersedia sangat banyak, tinggal Betul, bagaimana kita betul. mengolahnya aja gitu. Berarti awal mulanya Mas Surya ini memang bisa dibilang nol lah ya pengetahuannya mengenai say keuangan atau pasar modal gitu. Ya dari awal nol banget dari fresh graduate karena kita kan basicnya kan ilmu komunikasi ya, Iya. bukan ilmu ekonomi seperti itu sih. Tapi yang des pasar modal ini memang dipilih sendiri atau memang nggak sengaja aja nih tiba-tiba duduk di situ gitu Mas? Sebenarnya kita disuruh milih dulu awalnya. Oh. Cuman ya nggak tahu kebijakan dari atasan, saya benar-benar masuk ke des pasar modal tersebut gitu. Wah jadi wah menarik nih. Ternyata pas Wow. kita nyemplung banyak hal yang harus dipelajari lebih emang sih. Setiap ada aksi korporasi dan sebagainya seperti itu. Emang udah jalannya aja lah ya Ah, ke situ. iya, Nah, benar. tapi seiring berjalannya waktu, kapan sih ketertarikan terhadap pasar modal atau investasi ini muncul di Mas Surya? Sebenarnya pas dari awal masuk itu saya udah ngeliat tertarik dari awal udah tertarik gitu. Kenapa? Karena bagi jurnalis itu data itu adalah sesuatu yang penting banget. Dan di pasar modal nih cukup dari website IDX itu udah tahu informasi banyak hal sebenarnya kan. Ya pokoknya Tinggal dua-duanya titik tengahnya si data ini gitu iya ya. data ini dan kita tinggal konfirmasi ke narasumber dan sebagainya dan itu sangat wah ini sangat menarik dibandingkan bayangan saya jurnalis sewaktu kuliah gitu. Karena ini nggak pernah dalam bayangan saya. Kita bisa dapat informasi-informasi data-data dan juga bisa analisis laporan keuangan dan kita bisa mempertanyakan dari laporan keuangan itu apa masalahnya dan sebagainya. Itu menarik banget. Oke, jadi Mas Surya kan dari awalnya sudut pandang orang ketiga, akhirnya memutuskan untuk investasi juga. Nah, untuk tahap awal waktu masih jadi jurnalis di lapangan saya belum boleh investasi karena ada kebijakan kantor. Berapa lama nih nggak bolehnya waktu itu? Berarti di lapangan kan saya sekitar 4 tahun ya, dari 2014 sampai pertengahan 2018. Nah, setelah itu baru saya mulai investasi karena udah masuk dalam kantor nggak di lapangan lagi. Oke, ini kalau di lapangan berarti apakah Mas Surya yang wawancara emiten dan juga si level, pokoknya artikel-artikel yang ada di website itu Mas Surya yang tulis ya? Iya, di website, di koran tuh kita ngobrol sama C-level, investor relation, bahkan mungkin orang OJK, gubernur BI. Ya karena kita kayak setiap Jumatan pasti nungguin gubernur BI beres Jumatan kita ngobrol, update Pak. Update-nya. Oh berarti kenal dulu ya Mas ya? Iya sama Pak Peri juga dulu kita sering ya ngejar-ngejar terus lah dulu sebelum Pak Peri kan ada Pak Agus Marto dan sebagainya jajaran kita kejar terus. Berarti sering juga dong dulu dengar-dengar hal yang off the record gitu Mas, yang nggak bisa dinaikin gitu ke publik?
Wah ada, itu di OJK dulu sempat ada off the record itu banyak. Oh, jadi Cuman emang kita nggak bisa tulis juga. gatel nggak sih Mas? Karena sebenarnya, wah ini nih informasi yang penting atau mungkin dari saham-saham ada yang beritanya bisa jadi multi-bagger tapi Mas Surya nggak bisa karena kode etik itu? Ada, pasti ada. Overall kayak cerita-cerita di, akuisisi Bank Muhammad oleh salah satu, emiten, walaupun Mhm. itu nggak jadi akhirnya, tapi itu sahamnya sebelum itu dibilang nggak jadi sempat naik banget gitu. Ah, Nah itu sempat heboh, tapi pasti make sure nggak jadi dan turun. Dan itu kan sebenarnya kan ada potensi kita kalau mau masuk, ya cuan iya iya gitu. iya iya Dan iya. ada lagi beberapa kayak zaman-zaman dulu BBTN sempat mau disuntik modal kalau holding BUMN perbankan jadi di tahun 2017-2018. Cuman kan nggak jadi karena Mhm pergantian mhm mhm. pemerintahan. Ya pergantian menteri sih bukan pemerintahan. Ya akhirnya yang nggak jadi juga naik. Tapi kan itu ada peluang-peluang gitu. Cuman kan kita sebagai wartawan karena punya informasi-informasi seperti itu ya kita sebaiknya juga nggak masuk lah karena kita tahu duluan. Curang ibaratnya dong. Insider nih ya. Insider gitu. Jadi ya udah kita nggak masuk. Oke baik, akhirnya, Mas Surya beralih karir sedikit ya, Mhm. dari lapangan akhirnya ke kantor gitu. Iya masuk. Kita ngelola sosial medianya bisnis.com waktu itu dan juga produk digitalnya. Jadi kita udah mulai bisa invest secara langsung. Ini berapa lama perjalanannya sampai akhirnya Mas Surya menemukan Mikir Duit di 2023? Overall sebenarnya hobi saya emang nulis. Ah, Saya punya banyak blog sebelum Mikir Duit sebenarnya. Cuman yang, secara flow-nya lebih enak ini Mikir Duit ini. Jadi dari Mikir Duit ini saya mulai dirikan tuh di Januari 2023 waktu itu. Jadi, goals-nya saya pribadi itu untuk bisa memudahkan teman-teman memahami berita yang ada di luaran sana kan banyak berita nih. betul. Bagaimana bisa mengartikan apa efek berita ini kepada saham saya gitu. Nah Yes itu yes itu. yes. Jadi Nah, bagaimana sih cara Mas Surya membantu menyediakan kemudahan informasi itu kepada teman-teman di Mikir Duit? Jadi kalau di mikerdui.com ini saya akan membantu dari sisi kayak seperti terakhir kemarin misalkan suku bunga, turun nih, ini apa sih korelasinya kepada, harga saham? Mhm Kenapa mhm. bisa naik sih harga saham Mhm banking? Nah mhm. itu saya akan bantu jelaskan, Ah, sehingga dari segi, pemahaman dan mindset udah kebentuk. Jadi nanti di masa depan jika ada hal serupa mereka bisa lebih paham betul. gitu. Dan juga ada aksi-aksi korporasi lah kayak private placement sebuah saham di harga, bawah pasar itu efeknya seperti apa? Itu saya akan bantu jelaskan gitu. Kan kalau di luar cuman dijelaskan informasinya Beritanya aja aja. Nah, gitu, kita iya harus seperti itu. terjemahkan sendiri. Nah Mhm. nah itu yang tadi, saya mau tanyain juga, ini kan kita sebagai investor atau pelaku di pasar modal kan penting ya untuk memahami berita, tapi kan saking banyaknya di luar sana, sampai kadang kita tuh harus bekerja lebih keras untuk menghubungkan titik-titik ini. Nah kalau dari Mas Surya sendiri sebagai seorang ex jurnalis, sekarang sebagai investor juga, gimana sih caranya kita tuh bisa menghubungkan, titik-titik berita tersebut sampai akhirnya kita punya intisari yang bisa membantu strategi investasi atau trading kita? Nah, ini bicaranya jam terbang juga untuk membaca Oh, informasi. oke. Karena saya juga seperti ditanya untuk ngebantu membuat tim yang paham tentang saham tuh butuh waktu berapa lama. Ini butuh jam terbang untuk menyatukan dot-dot Yes. informasi menjadi satu. Berapa lama tuh kira-kira jam Mmm, terbangnya, Mas? minimal tuh satu periode, siklus 1 tahun. Jadi di 1 tahun Oke. itu kan ada kebijakan The Fed, ada kebijakan bank sentral, ada Mhm. kebijakan fiskal pemerintah, ada laporan keuangan, ada sentimen-sentimen aksi korporasi, itu dia akan memahami itu sehingga tahu dot-dotnya, oh kalau Mmm, misalkan ada aksi korporasi ini, berarti efeknya ke saham akan naik loh atau akan turun loh gitu. Dan itu akan berjalan terus selama tahun kedua, tahun ketiga, dan itu berkembang terus. Kayak saya, mulai 2014 di saat era harga komoditas lagi rendah banget, lagi hancur banget gitu. Dan dari situ saya paham, oh ternyata korelasi antara harga komoditas, harga saham, kinerja keuangan, ke sektor-sektor apa aja tuh gimana nih. Nah, setelah itu berkembang, oh harga komoditas naik, ada Covid. Nah itu kan kita bertambah belajar lagi lagi. ilmu-ilmu lagi ya, informasi-informasi. Jadi emang dinamis dan harus belajar terus gitu. Oke. Dan aksi korporasi kan juga berkembang, kayak kemarin Adro mau PUPS, saham AAD itu kan sesuatu hal yang paling baru di Ya. pasar modal di Indonesia kan. Nah itu jadi belajar lagi belajar lagi belajar lagi sih. Oke, jadi secara nggak langsung kalau kita stay in the field untuk sekian lama, itu otomatis kita juga akan, lebih cepat belajar gitu ya, Mhm, Mas, ya, iya. pengetahuannya juga lebih banyak. Jadi secara nggak langsung kalau sahabat Miraset itu rajin-rajin memperbaharui pengetahuan gitu di pasar modal, berarti secara otomatis mereka akan bisa lebih mudah menghubungkan dots itu ya? Iya benar.
Jadi emang harus bertahan di market lebih lama. Kalau Jangan cuman nyerah. jangan nyerah. Kalau cuman sekali rugi langsung udah nyerah, ya kita nggak mendapatkan pengalaman yang satu siklus tersebut gitu. Nah, kalau soal noise nih, kita tahu banyak banget di luar sana noise. Ada nggak sih cara kita bisa memfilter noise itu, Mas? Yang mana yang benar, mana yang salah? Wah ya nih di era media sosial sekarang tuh kalau harga saham turun langsung, wah ini saham paling jelek, Betul, paling betul, 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 ini. Kita betul. jadi nge-fear kita juga Yes. kan. Paling kalau kita yang penting stay based on dasarnya saham ini kan adalah bisnis, yaitu fundamentalnya. Kalau kita paham fundamentalnya ya misalkan dia dari segi pergerakan harga tuh emang fundamental base, ya udah santai aja gitu. Kita udah tahu basicnya dan harga valuasinya berapa dan sebagainya, kita udah punya pegangan itu udah santai. Dan kalau kita misalnya plannya trading, kita udah punya trading plan, udah cut loss 5% cut loss, udah nggak usah dipikirin informasi yang di luar sana, kita stick to the plan kita aja gitu. Misalkan udah loss 5%, tuh ini kalau udah take profit 10%, ya kita jual. Jangan ngikutin arah noise, kalau itu wah resiko banget jadinya. I see. Oke, nah kita langsung ngomong ke investasinya Mas Surya. Switching karir lah ya, dari jurnalis ke investor. Apa yang membuat Mas Surya akhirnya fully switch nih? Sebenarnya itu ketertarikan saya di dunia pasar modal ini yang dari awal itu wah ternyata ada banyak data yang bisa saya olah, dan saya pernah membuat salah satu blog pribadi saya pakai nama saya pribadi. Saya share di berbagai platform dan responnya bagus. Wah, nih trafficnya lumayan nih gitu. Jadi ini sebagai catatan saya itu tahun 2018 malah. Oh, udah Wah, lama, udah lumayan lama lah ya. iya. Karena dari situ saya bikin banyak, ada namanya suryaryanto.id, channel ekonomi.com dan berbagai lah. Cuman karena saya beberapa kali tuh sangat perfeksionis, jadi tidak sustainable gitu. Akhirnya saya jadilah Mikir Duit ini yang saya buat flow-nya emang yang simple sehingga bisa sustainable. Oke, jadi sekarang udah full time investing ya, Iya, katakanlah. full time investing. Oke, sudah berapa lama full time investing, Mas? Berarti dari 2000, kalau full time-nya sih dari 2023 Juli ya pas saya habis resign terakhir sampai sekarang udah full time. Sebelumnya ya kita investing dari hasil penghasilan bulanan aja. Dari Oke. 2018 itu berarti dari tiap bulan ya kita investing. Apa yang beda nih secara finansial gitu ya, mungkin sebelum dan sesudah resign? Mungkin kalau kita masih bekerja waktu masih jadi karyawan kan kita udah punya fixed income ya. Jadi nabungnya mungkin atau enggak cicil investasi lebih enak, udah ada di anggaran nih. Nah, kalau misalkan dari segi kita udah full time sekarang investing, itu sesuai dengan penghasilan kita dari bisnis kita juga nih. Gimana nih kalau lagi omsetnya bagus, ya kita bisa anggarin mungkin lebih. Kalau misalkan lagi turun nih, kita bisa ukur-ukur. Bisnisnya maksudnya dari Mikir Duit ya? Iya, jadi kita bisa ukur-ukur dari omset ini kita sisihin berapa. Karena kan sebenarnya kan investasi itu kan kita manage money, bukan make money. Oh, Gitu kan. Dengan manage money kan kita bisa growth aset kita bertahap dari hasil penghasilan kita. Seperti itu sih. oke. Nah, kalau stylenya Mas Surya sendiri, apakah invest ya? Iya, invest. Nah, investnya apa nih? Dividen kah? Atau misalkan mengharapkan dari Bagger atau bagaimana? Kalau saya lebih ke dividen investing yang santai ya, karena kalau saya ngejar Bagger tuh ya kadang-kadang nggak selalu ada saham Bagger di 1 tahun yang luar biasa gitu kan. Resikonya bagi saya lebih tinggi profil resiko saya. Jadi saya lebih ke dividen investing untuk bisa growth secara sustainable aja sih sebenarnya. Target ya 8-10% per tahun itu udah ini. Kalau misalnya lebih itu bonus. Gitu. Oke, nah sektor favoritnya apa nih so far? Overall saya bukan saham yang aneh-aneh, yang standar-standar aja kayak BBRI, ada ASI dan jagoan saya nggak jagoan sih, karena ini saya pegang nggak lama ya, ada SMSM. Oke, Nah, ini disclaimer udah on ya, ya sahabat disclaimer Reset. on ya ini SMSM ini saya karena mereka dari segi dividen konsisten, saya lihat dari konsistensinya dan yield-nya ya oke lumayan. Dari situ saya bisa dapat dari dividen aja 8-10%. Kalau dari floating profit-nya ya itu sesuai kondisi market lah, karena kita ambilnya kan long term ya. Market naik turun kayak sekarang ya, sekarang masih dalam posisi floating loss. Nanti mungkin kalau market udah ekonomi makro pulih, kita bisa floating profit lagi gitu. Dan itu nggak terlalu dipikirin sih. Oke, ini menarik sebagai seseorang yang pernah menjadi orang yang sering dapat info A1 gitu ya, tapi style investingnya sangat-sangat konservatif. Iya. Kenapa nggak coba yang lebih beresiko gitu katakanlah Mas, dengan janji return yang mungkin bisa jadi lebih besar gitu dibandingkan 8-10% per tahun? Nah, sebenarnya kalau saya pribadi ini dividen investing ini mayoritas. Saya ada yang mid term, ada yang trading. Mid term ini saya value investing. Saya cari yang saham yang murah. Nanti saya beli, saya tahan sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Yang potensi returnnya lebih gede gitu di ya? masa depan ya, dengan prospek yang saya nilai, wah punya prospek nih di beberapa tahun ke depan gitu. Nah, itu value investing jangka menengah. Ada yang trading jangka pendek, saya suka iseng. Wah ini ya, kayaknya lagi naik nih, kita masuk.
pas udah ada demand buy-nya besar gitu. Cuma yang porsinya nggak terlalu besar karena saya tadi konservatif itu. Oke, jadi ada Seperti beberapa itu. profil yang tiap profil itu money manajemennya beda-beda. Iya benar. Oke, menarik. Nah, selama perjalanan investing Mas Surya, cerita dong nih dari yang jelek-jelek dulu deh. Pengalaman ruginya gimana sih, Mas? Pengalaman rugi pertama itu di market crash 2020. Itu pengalaman market crash pertama saya juga kan. Covid ya? Covid karena ya kita kaget lah tiba-tiba yang disuspend tuh bukan cuma satu saham, tapi satu indeks. Satu market, satu IHSG. Iya, ini bingung mau diapain nih kan. Waduh, akhirnya saya coba udah sabar. Terus kan kerugiannya lumayan. Waduh, jangan bilang istri lah yang pasti. Berapa tuh ruginya, Mas? Ya lumayan lah itu gaji saya setengah tahun kayaknya di Oke. kantor sebelumnya. Floating ya ini? Floating belum jadi rugi. Yaudah akhirnya kita hold, sabar. Tapi saya sisa-sisa gaji yang bisa saya cicil ke saham, saya alihkan dulu ke reksadana pasar uang. Oke. Karena saya masih worry ya, karena baru kaget, market kayak gini nih. Akhirnya selama 6 bulan tuh saya pindahin dulu ke reksadana pasar uang, pas marketnya mulai pulih, baru kita mulai balik lagi ke saham gitu sih. Oke, dan waktu menerapkan strategi tersebut, apakah akhirnya jadi lebih cuan, Mas? Karena sabar? Lebih pulih. Kalau cuan kan karena posisi saya sebelumnya kan udah agak tinggi dan market kan down-nya parah. Yes. Tapi dengan sabar itu ya pulih lagi. Walaupun ada beberapa yang di cut loss emang yang saya masuk fundamentalnya emang kurang bagus. Ada kesalahan analisis dan sebagainya. Bahkan suspend di serial. Oke. Nah itu ada kesalahan lah karena waktu market crash dan COVID dia malah jadi PKPU kan. Nah itu kita nyangkut. Dan ada juga yang di cut loss kayak ikut booming IPO-nya salah satu perusahaan teknologi. Akhirnya saya cut loss. Jadi tetap ada yang salah gitu ya. Tapi overall strateginya oke lah ya sampai sekarang. Iya, untuk saham-saham blue chip pulih lagi lah. Cepet itu ASII, BBR itu cepet banget. Nah ini mungkin saya mau nanya agak personal nih. Kita tahu saham BBR itu menjadi salah satu saham yang fenomenal lah ya di akhir tahun kemarin sampai tahun sekarang gitu. Dari pandangan Mas Surya sendiri, kenapa tetap yakin dengan BBRI selain dari dividennya gitu ya? Overall kan kalau di Indonesia ini pertumbuhan ekonomi itu di-drive sama ya 50%-nya dari 4 big bank ini kan. Karena 4 big bank ini punya market share kredit itu 50% di seluruh Indonesia. Nah, jikalau aja kita bayangin, wah BBRI jangan-jangan kenapa-napa nih. Ini gitu, disclaimer ya, sahabat disclaimer. Aset. Tiba-tiba kenapa-napa nih gitu misalnya. Itu bisa mempengaruhi berarti ekonomi Indonesia juga nggak bagus. Nah, berarti sebenarnya saat BBRI murah itu jadi momen kalau misalkan saya pribadi, wah ini beli nih. Karena jika nanti ekonomi pulih, mereka yang paling ngebut nantinya. Karena sesuai dengan pergerakan ekonomi makro. Karena mereka korelasi sangat positif sekali. Gitu. Biarpun asingnya pada rame-rame keluar itu nggak masalah ya Mas ya? Ya nggak masalah, kita stick to the plan aja gitu. Kecuali kalau buat trader mungkin problem, karena kan jadi ada demand jualnya terlalu tinggi gitu. Tapi kalau kita sebagai investor, santai aja. Oke, itu ya sahabat Aset. Dan kalau tadi pengalaman paling rugi, kalau pengalaman cuannya gimana nih Mas? Cuannya yang pasti di saham yang di trading ya, yang paling gedenya ya. Oke. Jadi saya waktu itu iseng nulis di Mikir Duit tentang siapa sih background di balik backdoor listingnya saham laba ini. Backdoor listing nih, corporate action juga ya. Oke. Jadi di belakang itu ada Gotion yang dia tuh produksi baterainya si Wuling Listrik dan sebagainya kan. Terus ada lagi yang punya wilayah industri buat smelter niker. Nah di situ pas saya cek, kok menarik nih, pas saya cek technical sahamnya, belum terlalu naik nih. Saya iseng masuk di 300-an. Terus habis itu naik ke 700. Wah kan cuan gede tuh. Cuman nggak mulus perjalanannya. Masuk suspensi dulu, FCA. Wah itu kita diaduk-aduk lah nih jual apa enggak ya. Sampai akhirnya di 700 dia ada turun dalam. Saya bilang saya jual aja deh. Lumayan lah keuntungannya tuh. Walaupun nggak terlalu besar ya karena porsinya kecil. Cuman dari segi persentase itu yang paling gede. Kalau saham investing sih rata-rata ya standar lah. Paling gede dulu di BBRI dari 4.000 sampai 6.300 sempat ya pas di awal tahun. Cuman kan sekarang turun lagi. Oke, jadi ngomongin yang invest memang lebih main ke dividend play gitu ya. Tapi kalau untuk trading ternyata tetap bisa ya seorang investor trading tapi beggar gitu ya. Bisa. Cuman ya kita kan memang nggak tiap hari trading kita ya. Kita cuma lihat kalau lagi ada yang seru trading, kalau lagi kita nggak sempat ya udah nggak usah lah. Nah Mas Surya, harapan kedepannya untuk Mikir Duit nih akan menjadi komunitas yang seperti apa sih untuk para membernya? Sebenarnya kalau saya sendiri ingin membuat para member Mikir Duit ini bisa action secara mandiri. Yes. Jadi nantinya dari informasi-informasi yang kita berikan, mereka bisa menilai sendiri. Wah, berarti harus apa nih kita nih? Kalau sekarang sebenarnya saya juga masih suka feeding ya. Sekarang saham-saham yang murah di tiap bulannya apa aja, yang ini apa aja. Dan juga ada yang nanya tradingan lah juga ya. Saya juga bantu-bantu ada. Nah, tapi saya harapannya mereka bisa mandiri sendiri nantinya. Jadi
Karena yang terbaik itu kan sebenarnya yang kita pilih sendiri daripada yang kata orang gitu sebenarnya. Jadi menurut Mas Surya bisa nih ya untuk para sahabat beraset selama terus berjuang tetap stay di market gitu ya, akhirnya bisa berevolusi gitu ya mindsetnya sampai bisa menemukan stock picknya mereka masing-masing. Pastinya bisa, yang penting harus sabar juga, jangan panikan, jangan kemakan itu fear, itu pump, dan itu yang penting tenang lah kita dulu di market itu, nggak usah panikan, nggak usah FOMO. Oke, nah untuk Mas Surya sendiri, harapan ke depannya terutama untuk para investor di tengah maraknya berita gitu yang ada di luar sana. Harus fokus juga di underlying sebuah saham ini adalah bisnis tadi, yaitu adalah fundamentalnya. Jika dia investing ya, jika dia trader ya dia fokus bagaimana melihat price action di chartnya dan sebagainya. Jadi kita balik ke dasar lagi, Aha. bukan ke informasi dulu. Kita sekarang tuh banyak juga teman-teman yang aku pengen dapat informasi A1 biar cuannya banyak, jadi Iya, bisa iya, iya. beli sebelum naik. Kan secara logika emang mungkin kalau beli sebelum informasi naik tuh bisa cuan gede. Tapi kan kalau secara teknisnya di lapangan nggak bisa, karena kita bakal bisa cuan kalau emang ada yang beli. Oke, informasi muncul tapi nggak ada yang beli, ya nggak akan jadi naik gitu kan. Ini dari pengalaman sebagai orang yang banyak informasi yang satu juga ya Mas ya? Iya, maksudnya ada berbagai informasi ada, cuman kalau dari informasi itu nggak ada yang action, nggak ada yang beli gede, ya kita nggak bisa cuan juga. Kita mau beli yang banyak, nggak ada yang naikin, ya jadi sideways terus sahamnya. Jadi seperti itu. Jadi yang fokusnya adalah di plan kita sendiri. Plan kita mau trading atau mau investing di fundamental, trading di technicalnya. Itu fokus di situ aja dulu. Oke, nah buat sahabat beraset yang ingin belajar lebih banyak lagi nih bersama Mas Surya di Mikir Duit, caranya gimana sih Mas? Oh, kalau mau belajar dan konsultasi ke Mikir Duit itu kita bisa ke Instagramnya Mikir Duit dan klik link di bio-nya aja langsung. Atau bisa ke mikirduit.com/mikirdividen. Di situ bisa gabung. Mas Surya dengan investasi, ada nggak sih tujuan yang ingin dicapai baik secara finansial maupun yang lainnya? Kalau tujuan secara keuangan dari investasi ini, saya juga ingin membuat keuangan saya stabil untuk jangka panjang. Jadi ada beberapa kebutuhan-kebutuhan seperti sekolah anak, seperti dana pensiun, itu harus saya siapkan dari sekarang. Itu dari yang saya kelola tadi, yang dari tiap bulan penghasilan, saya kelola ke investasi, dan itu growth dari dividen, itu harapannya bisa memenuhi kebutuhan di masa depan. Ya ibaratnya kemarin dari saya resign, itu juga kan saya awalnya kan nggak langsung ada cuan ya, ada omset ya. Saya tuh harus pakai makan tabungan dulu waktu itu gitu. Nah itu kan dari hasil dana darurat yang udah saya siapkan selama saya bekerja sebelumnya gitu. Jadi kita emang udah bikin struktur-struktur keuangan dari dana darurat buat sekolah anak, buat dana pensiun itu udah disiapkan dari investasi ini. Seperti itu. Berarti ada target angkanya ya Mas ya? Saya sih nggak ada target angka, jadi sebanyak-banyaknya untuk dana pensiun itu sebanyak-banyaknya. Walaupun harusnya ada target ya kalau secara teorinya ya. Cuman kalau saya pokoknya dari setiap penghasilan yang ada, saya kumpulkan dulu yang sebanyak-banyaknya. Karena kalau dari target angka nanti perubahan itu akan terjadi di masa depan. Karena kan ada inflasi dan Tergantung sebagainya. kebutuhannya juga. Dan sekolah anak juga angkanya berubah-berubah. Oke, nah Mas Surya kita menuju ke beberapa pertanyaan terakhirnya. Untuk Mas Surya, apa sih definisi mapan? Kita bisa hidup cukup dan bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Kalau dari saya. Karena yang paling penting dua itu menurut saya. Tapi kalau misalkan tersier itu udah bonus lah kalau bagi saya seperti itu. Oke, nah yang terakhir sebelum kita segmen games, apa sih definisi sukses untuk Mas Surya Rianto? Definisi sukses adalah ketika kita bisa hidup bahagia. Oh, simple. Simple. Karena saya tipe yang sangat simple. Mas Surya, kita udah selesai yang serius-seriusnya, kita mau ke yang santai-santai, kita ke segmen games ya. Oke. Games kali ini adalah mitos atau fakta. Oke. Investasi saham itu cuma buat orang kaya aja, mitos atau fakta? Mitos. Oh, oke. Saham dividen cocok buat semua investor. Mitos. Oke. Pasar saham selalu rugi saat resesi. Oh, selalu turun. Fakta. Fakta ya. Waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah ketika pasar lagi naik. Itu mitos. Mitos. Oke. Mas Surya, terima kasih banyak udah sharing cerita di The Masters. Sahabat Beraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Mas Surya Rianto. Kalau kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa like, comment, share, and tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye! Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan mereka yang memang peduli masa depan. Mereka yang hidup untuk hari ini
dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Mereka yang pusing karena efek inflasi, dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi. Baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.